Dalam lembaran sejarah Majapahit yang penuh kemegahan, ada nama-nama besar yang harum dikenang sebagai pendiri dan penjaga tahta. Namun, di balik sinar kejayaan itu, terukir pula jejak luka. Kisah seorang abdi setia yang mati bukan karena mengkhianat, melainkan karena fitnah yang menjelma hukum. Lembu Sora. Nama itu mungkin tak sepopuler Gajah Mada atau Hayam Wuruk. Namun tanpa dirinya, Raden Wijaya bukan siapa-siapa di hutan tarik, dan Majapahit mungkin hanya jadi mitos yang gagal lahir. Ia adalah lelaki yang menjadikan punggungnya alas duduk raja, menjadikan kesetiaan sebagai nadi hidupnya, hingga ajal menjemputnya di halaman istana yang pernah ia bela. Ironi sejarah tak pernah segan mengorbankan mereka yang terlalu lurus dalam dunia yang penuh liku. Seperti mata tombak yang patah sebelum menembus perisai musuh, Lembu Sora adalah tokoh yang gugur karena intrik, bukan karena kesalahan. Video ini menelusuri jejak langkahnya, dari awal perjuangan hingga fitnah yang merenggut nyawanya. Admin juga tidak menutup diri bagi yang berpendapat lain. Silahkan lontarkan di kolom komentar. Tragedi berdarah di Sungai Tambak Beras pada 1295 Masehi dengan tewasnya Rangga Lawe dan Kebo Anabrang menyisakan masalah untuk Lembu Sora. Salah satu pahlawan paling berjasa dalam sejarah kerajaan Majapahit itu mendapat fitnah akan melakukan pemberontakan. Ken Sora atau Lembu Sora merupakan pengikut setia Raden Wijaya bersama Rangga Lawe, Kebo Anabrang, Arya Wiraraja, juga Nambi. Mereka adalah para tokoh perintis yang membantu Raden Wijaya mengalahkan Jaya Katuang dan merintis riwayat kerajaan Majapahit pada 1293 Masehi. Jaya Katuang adalah Bupati Gelang-Gelang, sekitar Madiun sekarang, yang pada 1292 Masehi memberontak terhadap kerajaan Singasari dan menewaskan Raja Kertanegara yang tidak lain merupakan mertua Raden Wijaya. Raden Wijaya akhirnya mengalahkan Jaya Katuang dengan memperalat pasukan dari Kekaisaran Mongol yang saat itu tiba di Jawa. Setelah mengalahkan Jaya Katuang, Raden Wijaya menyerang balik pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Usai itu, ia mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit dan menjadi raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Tikadiah Wulan Yulianti dalam riset yang berjudul Kidung Ranggalawe dan Pemberontakan Kekuasaan Kidung Ranggalawe, terbitan 2017 beliau menyebutkan tentang andil tokoh-tokoh Ranggalawe, Lembu Sora, dan Arya Wiraraja sangat besar dalam perjuangan Raden Wijaya hingga berdirinya Majapahit sebagai penerus Singasari. Menurut Inajati Adrisijanti dalam bukunya yang berjudul Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota, cetakan 2012, Kerajaan Majapahit bermula dari pembukaan lahan hutan di tepi Sungai Brantas, dekat Mojokerto. Setelah berdiri, Raden Wijaya menunjuk Nambi sebagai Rakrian Patih. Sementara Ranggalawe hanya diberi posisi sebagai Adipati Tuban. Ranggalawe tidak puas, dan menilai Lembu Sora yang merupakan pamannya lebih layak menjadi patih. Ketidakpuasan ini memicu pemberontakan Ranggalawe pada 1295 Masehi. Dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras, Ranggalawe tewas di tangan Kebo Anabrang. Lembu Sora yang menyaksikan kejadian itu murka dan membunuh Kebo Anabrang. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Mahapati atau Dyah Halayuda untuk menyebarkan fitnah bahwa pembunuhan itu adalah pemberontakan. Tahun 1300 Masehi, Mahapati menghasut pejabat tinggi Majapahit untuk memaksa Lembu Sora bertanggung jawab atas kematian Kebo Anabrang. Dengan menggunakan pasal dalam Undang-Undang Kutarama Nawadharma Sastra, Mahapati menuding Lembu Sora melakukan tindak kriminal. Raden Wijaya menilai hukuman mati terlalu berat, maka Lembu Sora dihukum buang ke Tulembang, dan jabatannya dicopot. Kidung Sorandaka mengisahkan, Mahapati sendiri yang datang ke rumah Lembu Sora untuk menyampaikan keputusan raja. Lembu Sora menerima keputusan itu dan bersiap berangkat bersama dua pengikutnya, Juru Demung dan Gajah Biru. Sebelumnya, Mahapati telah menghasut Nambi bahwa Sora akan melakukan pemberontakan. Nambi lalu meminta izin kepada Raden Wijaya untuk mencegat Lembu Sora. Ketika Lembu Sora dan dua pengikutnya tiba di pelataran istana, pasukan Nambi telah bersiap. Mereka tidak diperkenankan masuk. Dengan kekuatan yang tidak seimbang, terjadi pertempuran, dan Lembu Sora,
Juru Demung, serta Gajah Biru tewas di tangan pasukan Majapahit. Dalam beberapa karya sastra, Empu Sora juga disebut dengan nama Lembu Sora, Ken Sora, Andaka Sora, atau kadang disingkat Sora saja. Para raton mengisahkan bahwa Sora ikut mengawal Raden Wijaya sewaktu menghindari kejaran pasukan Jayakatwang pada 1292. Dalam Kidung Panji Wijayakrama, Sora dengan setia memberikan perutnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan istrinya, serta menggendong istri Wijaya saat menyeberangi rawa. Dalam pertempuran melawan Jayakatwang, Sora menggempur benteng selatan dan membunuh patih Kediri bernama Kebo Mundarang. Dalam siasat selanjutnya, Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol, dan Sora bersama Ranggalawe membantai orang-orang Mongol yang tertinggal. Atas jasa-jasanya, Sora diangkat menjadi Adipati Kediri, dan Ranggalawe menjadi Adipati Tuban. Naskah para raton menyebutkan Sora menjabat sebagai Rakrian Demung. Namun, Prasasti Sukamreta tahun 1296 mencatat bahwa jabatan tersebut dipegang oleh Empu Renteng, sedangkan Empu Sora menjabat sebagai Rakrian Patih Daha, Patih Kadiri, tempat Jayanegara menjabat sebagai Yuaraja. Keputusan Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Rakrian Patih Majapahit memicu pemberontakan Ranggalawe. Meski Ranggalawe keponakannya, Sora justru mendukung keputusan raja untuk mempertahankan Nambi. Dalam pertempuran di Tambak Beras, Ranggalawe mati di tangan Kebo Anabrang. Melihat itu, Sora membunuh Anabrang dari belakang. Peristiwa pembunuhan terhadap rekan satu pasukan tersebut seolah didiamkan. Keluarga Kebo Anabrang segan menuntut karena Sora abdi kesayangan raja. Namun Mahapati menghasut Mahisa Taruna, anak Anabrang, untuk menuntut. Mahapati juga melaporkan pada raja bahwa para menteri merasa resah karena Sora tidak dihukum. Raden Wijaya akhirnya mencopot jabatan Sora dan menghukumnya buang ke Tulembang. Mahapati menemui Sora di rumahnya membawa surat keputusan. Sora sedih dan memilih ke ibu kota untuk meminta hukuman mati. Mahapati lebih dulu menghasut Nambi bahwa Sora akan berbuat kekacauan. Maka Nambi diizinkan menghadang Sora yang datang bersama Gajah Biru dan Juru Demung. Mereka dibunuh di halaman istana. Versi dalam Kidung Sorandaka menyebut ketiganya tewas dalam peristiwa itu pada masa Raden Wijaya. Namun versi para raton menyebut Juru Demung mati pada 1313 dan Gajah Biru pada 1314, di masa pemerintahan Jayanegara, putra Raden Wijaya.